Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh, Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gambarnya backlight ya? Cahayanya ya? Gak enak Enggak, dilihat? Ustaz. Masih kelihatan. Ya. Maksudnya di sini agak terlalu terang ya. Tapi nggak apa-apa kan? Gak apa-apa, Ustaz. Gak apa-apa. Baik. Kita mulai saja ya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayu abna'i shalihin shalihat rahimani rahimakumullah jami'an. Kita bertemu lagi di hari yang keberapa ini? 16 atau 17? 16. 16 Ramadan ya. Sudah 16 hari kita berpuasa dan ini adalah doa yang ke-16. Benar? Doa yang ke-16. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membaca doa atau membahas doa tentang setelah makan. Berarti ini sudah sarapan, sudah siap-siap untuk menuju ke sekolah. Doa setelah makan ada beberapa doa, diantaranya pertama yang masyhur, yang sering kita baca, yaitu Alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Sepertinya gambar rusak kurang ini ya. Kurang kadang hitam, kadang ini ya. Tapi enggak apa-apa ya. Alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Yang pertama. Yang kedua, artinya adalah segala puji bagi Allah yang telah memberikanku makanan ini dan memberi rezeki kepadaku tanpa daya dan kekuatan dariku. Tapi sepertinya Ustaz harus pindah aja ya, biar enggak backlight sebentar ya. Suara jawaban martabak telur. Baik. Biar enggak backlight ya gambarnya. Baik. Yang kedua nanti kita bahas satu-satu hadisnya ya. Dari hadisnya dari mana dan sebagainya. Yang kedua, alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fi ghairu makfin wala mawadda'in wala mustaghna anhu rabbana. Ya. Setelah lagi, alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fi ghairu makfin wala mawadda'in wala mustaghna anhu rabbana. Baik. Yang artinya alhamdulillahi katsiran, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Ya, thayyiban yang baik, mubarakan fi yang penuh dengan keberkahan, ya. Ghaira makfiyin yang senantiasa dibutuhkan, wala muwadda'in ya diperlukan, wala mustaghna anhu rabbana dan tidak bisa ditinggalkan ya Tuhan kami. Wahai Tuhan kami. Yang ketiga, ini yang paling mudah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Baik, kita bahas dalilnya satu persatu. Yang pertama,
hadisnya alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, dan yang lainnya, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Ya, kurang lebih kita lihat ininya ya, kurang lebih hadisnya itu bunyinya seperti ini. Bentar. Dari Mu'adz bin Anas, ya, dari ayahnya dia berkata, berarti dari Anas, dari ayahnya dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man akala ta'aman faqala man akala ta'aman, barang siapa yang makan makanan ya, faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, di sini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi ya. Ini Al-Imam At-Tirmizi yang meriwayatkannya. Jadi barang siapa yang memakan makanan ya, faqala, kemudian dia berkata, setelah makan itu dia berkata, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kemudian dia baca seperti itu, yang artinya segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan makanan dan memberikan rezekiku ya berupa makanan ya, min ghairi haulin minni wala quwwah, ya, dan tidak ada kekuatan dariku, tidak ada daya dan upaya dariku. Kemudian ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Baik. Yang kedua tadi tentang bismillah. Innallaha la yarda 'anil 'abdi la yaqula laka al-aqla ya. Kemudian fayahmidahu 'alaiha aw yashraba syarbah fayahmidahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah taala sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan alhamdulillah sesudah makan dan juga sesudah minum. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Sekarang kita bahas adabnya ya, berarti sudah kita makan sudah ya, sudah kita bahas semuanya. Sekarang sebelum kita masuk ke fikih hadisnya, makna dari hadis tersebut, dan sebelum kita ambil faedahnya, kita bahas dulu adabnya. Karena ini penting sekali ya. Kita singgung sedikit, adab sedikit aja. Secara penting aja. Yang pertama, kalau mau makan itu berarti mengucapkan bismillah, agar setan tidak bisa menghalalkan makanan kita. Ya, tidak ikut makan bersama kita. Kita baca bismillah. Yang kedua, wajib makan dengan tangan kanan. Ya, tidak boleh makan dengan tangan kiri. Kemudian yang terbaik itu adalah makan sebagaimana yang sudah disebutkan kemarin, berjamaah. Sama-sama. Ya, dalam satu wadah, satu tempat, satu nampan, satu tobak. Yang itu akan lebih barokah ya. Makanan 2 orang bisa buat 3 orang dan lain sebagainya. Kemudian sebagaimana hadis Umar bin Abi Salamah, makan itu yang terdekat. Jangan berebutan makanan orang lain kita rebut, yang jauh kita ambil. Di depan kita tinggal tempe. Padahal tadi udah ada ayamnya. Ayamnya udah habis. Tinggal tempenya. Di depan kita jauh masih ada ayamnya, karena dia makannya mungkin dikit-dikit ayamnya. Kita ambil ayamnya. Jangan. Makan yang terdekat dari kita. Ya, karena udah dibagi rata mungkin sekedarnya. Jangan tangannya ke kanan ke kiri, ke kanan ke depan ya, jangan. Jadi makan yang ada di depan kita. Makan yang ada di hadapan kita. Jangan merebut apa yang ada di hadapan orang lain. Kemudian ketika minum hendaknya 3 kali nafas. Kita tidak membahas minum kemarin ya, cuman kita sedikit singgung. Kalau mau makan ada seperti ini tadi dengan tangan kanan dan sebagainya. Kalau minum 3 kali nafas ada aturannya tersendiri. Baca bismillah juga. Kalau sudahnya juga kita baca alhamdulillah, dan tidak boleh meniup makanan atau minuman. Ya, la tanafas fil ina. Enggak boleh nafas ketika minum atau makan. Kemudian juga baca
Bismillah tadi, kalau lupa maka baca bismillahi awalahu wa akhirahu atau bismillahi fi awalihi wa akhirihi kalau lupa. Ketika ingat baca doa seperti itu. Dan doa ketika mendapat keberkahan makanan ya sebagaimana yang sudah sampaikan, teman ini cuma sekedar singgungan doang ya. Allahumma barik lana fihi wa at'amina khairan minhu. Ya kalau ingin mendapatkan keberkahan dalam makanan kita. Dan yang kemarin sempat disinggung juga sama siapa kemarin waktu di Andra kalau nggak salah ya. Waktu ketika di Pelita Desa ya. Ketika minum susu apa doanya? Ya, sudah yang mudah antum baca bismillah. Tapi kalau antum mau baca doanya ya udah. Baca doanya itu Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Ya Allah berikanlah keberkahan kepada kami wazidna minhu dan tambahkanlah untuk kami. Ya, wazidna minhu. Dan setelah makan kita mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi ilmin wala quwwah atau cukup dengan baca alhamdulillah. Ya. Baik. Jadi hadis-hadis yang sudah kita jelaskan tadi ya, insyaallah sahih. Antum bisa mempraktekannya. Sekarang kita masuk kepada pembahasan dari hadis itu sendiri. Kita akan membahas dari isi kandungan dari doa itu sendiri. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini terulang lagi nih doanya. Mirip dengan doa ketika kita pakai baju ya. Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba. Nah, sampai sini. Kalau ini hadza ta'am ya. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani. At'amani hadza. At'amani hadza. Kalau itu hadza tsauba sama aja. Tinggal dibulak-balik doang. Cuman yang satunya beda at'amani dengan makanan-makanan ini. Makanan-makananku ini. Kemudian kalau hadza tsauba dengan pakaianku ini. Dengan pakai apa? Hadza tsauba pakaian ini. Setelah warazaqanihi sama, warazaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya. Dan yang telah memberikan aku rezeki kepadaku warazaqo minni. Yang dan memberikan rezeki kepadaku. Ya, berupa makan makanan tadi. Min ghairi haulin minni wala quwwah tanpa daya dan kekuatan dariku. yakni kita makan dan minum berdasarkan kekuatan atau atas kekuatan Allah. Ya. Sebagaimana sudah saya jelaskan ya, daya atau cara dan kekuatan seseorang itu adalah isyarat seseorang dalam mendapatkan makanan. Ya, kalau dulu kan baju, ya kita pakai baju, kita nggak sanggup akan pakai baju atau membeli baju, ya, atau mencari baju gitu kan, tanpa pertolongan dari Allah, tanpa daya dan kekuatan Allah. Ya, sekarang kita makan. Kita akan mau makan, tapi bagaimana cara kita mencari makannya? Sanggupkah kita mencari makan tanpa pertolongan Allah? Tentu tidak akan sanggup. Ya, jadi daya atau cara dan kekuatan adalah sebuah isyarat bahwasannya seorang itu dia dalam mendapatkan makanan, ya orang yang kuat akan mendapatkan makanan itu dengan kekuatannya, ya dengan kemampuannya. Si fulan mempunyai kerja dan sekian akhirnya dapat makanan seperti ini. Adapun orang-orang yang lemah, orang-orang du'afa, mereka pun mendapatkan rezeki dari Allah ya, dengan cara dan dayanya sendiri. Ya, jadi orang yang kuat dengan dayanya, dengan kekuatannya, Allah berikan dia rezeki. Semua atas petunjuk Allah, semua atas daya dan upaya dari Allah. Ya. Dan di dalam doa ini juga menunjukkan bahwasanya makanan yang didapat itu, semua makanan yang kita dapat itu, semuanya adalah semata-mata dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi haulin minni wala quwwah. Enggak ada campur tangan kita. Tidak ada daya dan dari kekuatan kita. Apalagi orang lain. Ketika kita bekerja di sebuah perusahaan, bukan pemimpin kita, bukan direktur kita, bukan bos kita yang memberikan kita rezeki. Walaupun kita bekerja di perusahaannya, ya, tapi bukan mereka yang memberikan kita rezeki.
Tapi semua itu adalah semata-mata dari karunia dari Allah. Semata-mata rezeki dari Allah. Ya, tidak ada seorang pun yang campur tangan dalam urusan rezeki, dalam urusan memberi rezeki. Dialah Allah Ar-Razzaq yang Maha memberikan rezeki. Ini sudah kita bahas di doa menggunakan pakaian, doa memakai pakaian. Dialah Allah Ar-Razzaq. Di sini tersirat wa razaqanihi, dan yang memberikanku dan telah memberikanku rezeki ini. Ya. Jadi hanya Allah lah yang memberikan rezeki. Tidak ada campur tangan orang lain. Bukan ayah kita yang memberikan kita makan. Bukan ibu kita. Mereka semua hanya perantara. Bukan bos kita. Antum dikasih makan sama, dikasih kue misalkan sama Ustadz Adit. Atau Hiban bawa kue pancong misalkan. Bukan Hiban yang memberikan antum makan kue pancong itu. Tapi Allah yang memberikan antum rezeki pada hari itu, kue pancong, melalui perantara siapa? Melalui perantara Hiban. Atau teman antum, Farhan bawa donat. Ya. Bukan Farhan yang memberikan antum rezeki donat itu, tapi Allah lah yang memberikan antum rezeki donat melalui perantaranya siapa? Farhan. Ya, tidak ada campur tangan orang lain. Bahkan antum sendiri, ya, bukan antum yang memberikan rezeki untuk diri antum. Jangan sampai kita seperti siapa? Seperti Qarun yang mengatakan semua perbendaharaan ini, harta benda ini semuanya kekayaannya dapatkan karena kepintaranku saja. Karena aku yang pintar, aku yang mampu mengelola harta semuanya. Ya, sombong dia, sebagaimana sombongnya Fir'aun dan juga Haman. Ya. Jadi dia menyandarkan seluruh apa yang dia dapat kepada dirinya. Padahal kalau orang Islam, dia menyandarkan semuanya itu kepada Allah Rabbul Alamin. Bagaimana dalam doa ini? Ya, warazaqanihi, setelah warazaqanihi, apa kata Rasulullah doanya berikutnya? Min ghairi haulin minni wala quwwah. Allah lah yang menurunkan rezeki ini min ghairi haulin minni wala quwwah, dan tanpa campur tanganku. Tanpa daya dan kekuatanku. Jadi murni Allah yang memberikan rezeki ini. Ya. Kemudian doa yang berikutnya tadi, alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fi ghaira makfiyin. Segala puji hanya milik Allah, pujian yang banyak, ya, yang baik, thayyiban yang baik, mubarakan fi yang penuh dengan keberkahan. Jadi artinya pujian kita itu adalah kita memberikan pujian yang baik kepada Allah, segala sesuatu yang baik disandarkan kepada Allah sebagaimana dulu pernah kita bahas, ya. Perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, fa idza maridtu fa huwa yashfini, fa idza maridtu, jika ketika aku sakit, kata Nabi Ibrahim, ya, sakitnya disandarkan kepada dia, sedangkan kesembuhannya fa huwa yashfini, dan dialah Allah yang menyembuhkanku. Inilah adabnya Ahlus Sunnah, adabnya orang Islam ketika tertimpa musibah, musibah itu disandarkan kepada dirinya. Walaupun yang menciptakan musibah itu sendiri Allah, yang menciptakan sakit siapa? Allah. Tapi dia sandarkan sakit itu dengan sebab dia kesalahan dia sendiri, mungkin dari dosa-dosanya dan lain sebagainya. Sedangkan kesembuhan dia sandarkan oleh Nabi Ibrahim, disandarkan kepada Allah Rabbul Alamin, dan dialah yang menyembuhkanku. Maka ini pun seperti itu. Ya, kita berikan pujian yang baik, pujian yang baik. Ya kan, segala sesuatu yang baik itu berasal dari Allah. Kemudian mubarakan fi yang penuh dengan keberkahan, pujian-pujian yang penuh dengan keberkahan. Allah penuh dengan keberkahan. Allah lah Al-Karim, yang pemurah, ya. Kemudian ghairu makfiyin. Nah, tadi apa ghairu makfiyin? Senantiasa dibutuhkan. Ghairu makfiyin maksudnya adalah dialah Allah yang senantiasa dibutuhkan, yang memberikan kita makan, ya. Memberikan kita makan.
dan dia Allah tidak memerlukan makan. Jadi tidak perlu kita berikan makan. Ya, dia tidak perlu untuk diberikan makan. Tapi kitalah yang memerlukan makanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian selain ghairu maqfiin, ya, la muwadda wala muwadda. Wala muwadda di sini artinya Allah adalah zat yang tidak pernah ditinggalkan dalam berdoa. Jadi jangan sekali-kali kita berdoa kepada selain Allah. Dialah Allah zat yang tidak pernah ditinggalkan dalam berdoa. Wala muwadda itu artinya adalah yang diperlukan, ya, senantiasa diperlukan, dibutuhkan, diperlukan, senantiasa diperlukan. Ya, kita tidak mungkin kita berdoa kepada selain Allah. Ya, maka senantiasa kita berdoa kepada selain Allah. Ini ghairu la muwadda. Kemudian lanjutannya yang terakhir, doa yang berikutnya adalah wala mustaqna anhu ya rabbana. Wala mustaqna anhu rabbana. Ya, dan mustaqna anhu itu tidak bisa ditinggalkan. Dialah Allah Al-Ghani yang Maha Kaya. Ya. Yang kita yang memerlukan hajat, ya, kita berhajat kepada Allah, kita memerlukan Allah. Allah adalah Al-Ghani. Al-Ghani adalah yang Maha Kaya, yang tidak membutuhkan bantuan dari siapapun. Ya, Allah berdiri dengan As-Samad. Ya, Allah Al-Ghani, Allah yang Maha Kaya. Dengan sebab itu, kitalah yang membutuhkan Allah. Ya. Dialah Allah yang tidak bisa ditinggalkan. Rabbana, ya Tuhan kami, wahai Tuhan kami. Yang dimaksud dengan tidak bisa ditinggalkan, maksudnya adalah Allah itu, semua makhluk itu berhajat kepada Allah, membutuhkan Allah. Sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluknya. Kita membutuhkan berzikir kepada Allah. Ya, kita butuh berzikir kepada Allah. Kita butuh memuji Allah. Kita butuh mengagungkan Allah. Kita butuh berhajat kepada Allah. Ya. Di seluruh kehidupan kita butuh Allah. Tapi Allah tidak butuh dengan zikir kita. Allah tidak butuh dengan pengagungan kita. Walaupun seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi tidak berzikir kepada Allah, tidak mengagungkan Allah, tidak akan berkurang sedikit pun keagungan Allah. Ingat, tidak akan berkurang sedikit pun keagungan Allah. Kebesaran Allah tidak akan berkurang sedikit pun. Seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, tidak ada yang mengagungkan Allah, tidak ada yang membesarkan nama Allah. Ya, semua tidak akan memberikan sedikit pun berkurangnya keagungan Allah. Dan jika seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi berzikir kepada Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, memuji Allah, maka tidak akan bertambah sedikit pun kebesaran Allah, keagungan Allah. Karena Allah sudah sempurna. Allah tidak butuh dengan zikir kita. Allah tidak butuh dengan sholat kita, dengan ibadah kita. Tapi kitalah yang butuh dengan ibadah itu kita sendiri itu. Kitalah yang butuh berzikir kepada Allah. Karena dengan sebab kita berzikir, beribadah kepada Allah, beramal soleh, maka Allah menjadi ridho kepada kita dan memberikan kita ganjaran dan akan memasukkan kita ke dalam surganya. Nah, kalau kita tidak beramal soleh, kita tidak berzikir, kita tidak mengagungkan Allah, kita tidak beribadah kepada Allah, maka Allah pun akan murka kepada kita dan Allah akan memberikan ganjaran yang buruk kepada kita, waliyadzubillah, dan puncak yang masukkan kita ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Maka kitalah yang butuh berzikir kepada Allah. Kitalah yang butuh salat, puasa, zakat, dan ibadah yang lainnya. Kita yang butuh itu. Allah tidak butuh itu. Karena tidak akan berkurang sedikit pun kebesaran dan keagungan Allah. Jika seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi ini
semuanya tidak ada yang berzikir kepada Allah tidak akan berkurang kebesaran Allah. Karena Allah dialah Al-Ghani. Ya, la mustaghna anhu. Dialah Allah yang dibutuhkan. Dialah Allah yang semua manusia membutuhkannya. Ya. Dialah Allah yang maha kaya, yang tidak bisa ditinggalkan sedikit pun oleh makhluknya. Wala takilni ila nafsi tarfat ain. Kita sering berzikir seperti itu. Dan jangan kau bebankan kepada kami, ya Allah, diri kami ini walaupun hanya sekejap mata. Kita tidak bisa mengurusi diri kita ini, jangankan urusan orang lain. Urusan diri kita sendiri ini, walaupun hanya sekejap mata, kita tidak akan sanggup mengalirkan darah kita. Kita tidak akan sanggup untuk berdiri, ya, apalagi berbicara dengan kemampuan kita tidak. Semua apa yang kita lakukan sekarang atas taufik dan rahmat dari Allah, kasih sayang Allah. Ya, maka Allah begitu pemurah, bahkan orang-orang kafir diberikan kehidupan di dunia ini. Ya. Jadi antum jangan kaget kalau Allah itu mempunyai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Pertama Ar-Rahman. Baik. Allah lah yang tidak bisa ditinggalkan. Dalam mustaknaan Rabbana, wahai Tuhan kami. Ya, jadi kata Al-Imam An-Nawawi berdasarkan hadis innallaha la yardha 'anil 'abdi an yaqula lahu wa yahmidahu 'alaiha an yasraba syarbatan fayahmida 'alaiha fayahmidahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah Ta'ala ya sangat suka atau cinta kepada hambanya yang mengucapkan tahmid alhamdulillah ketika memakan makanan dan ketika meminum minuman. Ya, di sini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi intinya adalah cukup, kata para beberapa ulama mengatakan, diantaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ketika orang makan dengan membaca Alhamdulillah saja itu sudah mencukupi. Tapi yang terbaik adalah kita ucapkan dengan doa-doa yang banyak, ya, dengan doa-doa yang lebih baik. Seperti tadi, ya, Alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, atau alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fi ghairu mafin wala muwaddain wala mustaghna anhu rabbana. Kalau antum sulit atau buru-buru ya alhamdulillah. Ya, itu sudah cukup. Ya, karena ketika orang mengucapkan alhamdulillah maka berarti dia telah berhajat kepada Allah. Segala puji hanya milik Allah. Berarti dia mengatakan bahwasannya yang berhak untuk dipuji hanyalah Allah. Semua makhluk yang ada di langit dan di bumi ini semua membutuhkan Allah. Semua hina di hadapan Allah. Ya, semua kecil di hadapan Allah. Cukup dengan alhamdulillah saja dan mengatakan bahwasannya kita semua ya membutuhkan Allah. Baik, itu pembahasan dari hadis-hadis yang berkaitan dengan doa setelah makan. Faedah yang bisa kita ambil pada di buku itu cuman apa? Cuman alhamdulillahilladzi at'amani saja ya. Maka kita ambil faedahnya yang dari alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala ya. Itu yang kita ambil saja. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikanku makanan ini dan rezekikan kepadaku tanpa daya serta kekuatan dariku. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, dari hadisnya aja kita udah tahu ya. Berarti satu, alhamdulillah. Dari alhamdulillah apa kemarin? Hendaknya kita nomor satu ya, faedahnya. Hendaknya kita selalu bersyukur, memuji Allah
Hendaknya kita selalu bersyukur dengan cara gitu ya. Hendaknya kita selalu bersyukur dengan cara memuji Allah dan beribadah hanya kepada Allah. Hendaknya apa, Ustaz? Hendaknya kita bersyukur. Hendaknya kita bersyukur. Lanjut Ustaz, habis itu. Hendaknya kita Apa bersyukur. Ustaz? Ya, hendaknya kita bersyukur dengan cara memuji Allah. Mengucapkan alhamdulillah tentunya memuji Allah ya. Dengan cara memuji Allah dan beribadah hanya kepada Allah. Jadi tidak cukup antum bersyukur itu mengucapkan alhamdulillah saja. Bersyukur dengan ucapan antum saja. Tapi perbuatan antum tidak menunjukkan antum bersyukur. Apa Ustaz? Artinya ketika Apa Ustaz? hendaknya kita bersyukur dengan cara memuji Allah dan beribadah hanya kepada Allah. Hendaknya kita bersyukur. Ya, hendaknya kita bersyukur kepada Allah dengan cara memuji Allah dan beribadah hanya kepada Allah. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah dengan cara memuji Allah dan beribadah hanya kepada Allah. Baik. Kita tidak dicukupkan dengan hanya memuji Allah saja. Kalau hanya memuji Allah saja, alhamdulillah, tapi perbuatan kita tidak menandakan bahwasanya kita adalah makhluk yang bersyukur kepada Allah, maka ini ya hanya persangkaan kita saja. Tidak ada buktinya. Buktinya hanya omongan belaka saja. Kalau kata orang sekarang, omong kosong. Omong kosong nyaring bunyinya. Dia hanya ngomong doang. Ya, saya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, segala pujiannya milik Allah. Tapi dia sendiri tidak pernah mempraktekkan dia itu bersyukur kepada Allah. Maka lanjutannya dan beribadah hanya kepada Allah. Artinya ketika kita bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah, kita buktikan dengan cara kita beribadah hanya kepada Allah. Tabaraka wa ta'ala. Itu yang pertama ya. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah dengan cara dengan cara memuji Allah dan beribadah hanya kepada Allah. Alhamdulillah. Wa razaqanihi. Ini sudah antum dapatkan faedahnya ini. Di doa memakai pakaian. Wa razaqanihi apa? Allah memiliki nama apa? Allah memiliki nama apa? Ar-Razzaq. Ar-Razzaq. Ya, Allah memiliki nama Ar-Razzaq yang artinya Maha Pemberi rizki. Tulis. Allah memiliki nama Ar-Razzaq dalam kurung aja. Dalam kurung Maha Pemberi rizki. Apa, Ustaz? Ya. Allah memiliki nama Ar-Razzaq atau enggak Allah Ar-Razzaq gitu aja. Belum, Ustaz. Allah adalah Ar-Razzaq boleh. Yang pendek ya. Allah adalah Ar-Razzaq dalam kurung yang memberikan rizki atau ya, Maha Pemberi rizki gitu aja. Maha rizki. Apa? Nomor 2. Allah adalah Ar-Razzaq dalam kurung Maha Pemberi rizki. Kita bikin 4 aja apa 5 apa 6 nih? 4. 4. Baik. 4. Ambil satu persatu aja ya. 4 aja ya. Di sini ada 4 kata nih. Alhamdulillah. At'amani ya. Wa razaqanihi. At'amani wa razaqanihi itu sama ya. Satu kata. Jadi satu at'amani dia di sini dari sisi jenisnya. Allah adalah pemberi rizki. Nah, jenisnya di sini dalam doa ini adalah makanan, ya, yang memberikan kita makanan.
ya, dan merezekikan kepadaku. Jadi makanan itu diberikan kepada Allah, direzekikan kepada Allah kepada kita. Jadi atamani tidak Ustadz bahas, yang kita bahas adalah Ar-Razzaqanihi. Allah adalah Ar-Razzaq dalam kurung Maha Pemberi rezeki. Artinya apa? Artinya Allah lah yang memberikan rezeki, seluruh rezeki ya, yang dinikmati oleh hamba-hambanya. Baik, yang ketiga dari kata min ghairi haulin minni wala quwwah. Siapa yang sudah ingat? Masih ingat? Min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa daya serta kekuatanku. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Masih ingat nggak? Tidak. Tidak memakai pakaian ini. Min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa daya serta kekuatanku. Allah adalah Al-Qawi. Allah adalah Nomor 3 itu Ustaz. yaitu nomor 3, Allah adalah Al-Qawi dalam kurung Maha Kuat. Nomor 3 apa, Ustaz? Allah adalah Al-Qawi dalam kurung Maha Kuat. Sudah? Ya. Belum. Dan manusia adalah makhluk yang lemah. Ustaz, itu faedah nomor berapa, Ustaz? Nomor 3, Allah adalah Al-Qawi dalam kurung Maha Kuat. Nomor 4. Belum. Masih nomor 3. Ini masih nomor 3 lanjutannya. Manusia adalah makhluk yang lemah yang membutuhkan Allah. Dan Dan manusia makhluk yang lemah yang membutuhkan Allah. Ya, di setiap keadaannya. Tanpa daya dan kekuatanku. Artinya kita tidak mampu melakukan sesuatu tanpa daya dan kekuatan Allah. Ya. Allah la mustaghna anhu. Allah itu yang apa? Dibutuhkan. Allah yang kita berhajat kepada Allah. Sudah? Nomor 3. Bisa kenal lagi yang ketiga. Allah adalah Al-Qawi, atau Allah memiliki nama Al-Qawi, ya, dalam kurung yang Maha Kuat. Kita sering dengar Qawiyun Aziz, Innallaha Qawiyun Aziz, kan? Innallaha Qawiyun edu kuwatin, ya kan, yang memiliki kekuatan. Yaitu Allah lah, itu seperti itu, ya, yang memiliki kekuatan. Allah yang Maha Kuat. Allah adalah Al-Qawi dalam kurung yang Maha Kuat, dan manusia adalah makhluk yang lemah yang membutuhkan Allah, yang senantiasa, boleh tambahin, senantiasa membutuhkan Allah, atau yang selalu membutuhkan Allah. Udah, lanjut. Selalu atau yang senantiasa, yang selalu membutuhkan Allah, atau yang senantiasa membutuhkan Allah. Baik. Yang keempat dari kata ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang membaca doa ini maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Masya Allah, setiap antum berdosa, setiap manusia berdosa, ya. Setiap kita itu adalah makhluk yang berdosa, yang senantiasa berbuat maksiat. Ustaz, nomor 4 apa, Ustaz? Nomor 4, yang membaca doa ini, ya, orang yang setelah makan membaca doa ini, kemudian membaca doa ini, atau orang yang membaca doa setelah makan, gitu aja. Orang yang membaca doa setelah makan ini, ya, membaca doa setelah makan, ya. Orang yang membaca doa setelah makan, gitu, nggak usah pakai ini juga apa. Orang yang membaca doa setelah makan
Nomor 4 apa, Zat? Itu nomor 4. Orang yang Orang yang akan membaca doa ini gitu aja. Orang yang setelah makan membaca doa ini, setelah kan membaca doa ini, yakni alhamdulillahilladzi atamani hadza wa razaqani min ghairi halin wa. Jadi orang yang setelah makan membaca doa ini maka diampuni dosanya yang telah lalu. Apaan, Sat? Maka diampuni dosanya yang telah lalu. Ustaz tadi yang orang yang baca. Orang yang setelah makan membaca doa ini, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Orang yang setelah makan, dia setelah makan ya, setelah makan membaca doa ini. Orang yang setelah makan membaca doa ini, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Insya Allah kita semua adalah hamba-hamba Allah yang penuh dengan ya. Antum mungkin masih kecil, belum punya dosa karena belum diberikan beban taklif ya, belum menjadi mukallaf. Sedangkan orang-orang yang dewasa seperti Ustaz sudah jadi mukallaf, dibebani syariat, maka jika melakukan kemaksiatan maka akan ditulis dosa. Maka sangat membutuhkan Allah, sangat berhajat kepada Allah dengan doa ini. Ketika setelah makan dia membaca alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Kata Rasulullah apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Diampuni maka diampuni dosanya yang telah lalu. Selesai sudah juga dengan selesainya pembahasan kita tadi. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. 4 aja ya. Orang yang setelah makan membaca doa ini maka diampuni dosanya yang telah lalu. Baik, sebelum kita tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ana jawab. Kalau tidak bisa ya Ana tidak jawab. Ana bilang tidak tahu atau nanti Ana coba tanyakan kepada Ustadz. Oh, Ana ya. Sekedarnya saja. Baik, gimana? Seperti biasa? Tidak ada yang ditanyakan? Gak ada, Ustaz. Ada Ustaz. Ana, Ya. Ustaz. Ya, tafadhal, Iban. Ada doa lain nggak, Ustaz? Hah? Ada doa lain nggak? Itu kan ada 3 doanya. Habis selain 3 itu masih ada nggak? Doa setelah makan. Iya. Ada doa dikasih makanan. Kemudian Doa setelah makan, Ustaz. doa setelah makan. Contohnya yang mana? Selain 3 itu, Ustaz. Ya, selain 3 ini. Untuk sementara Ustadz baru mendapatkan yang 3 ini. Nanti kalau ada yang lain kita sampaikan. Ada lagi? Ustadz baru dapat yang sahih 3 ini. Ya, dari beberapa sumber yang Ustadz baca. Bahkan yang paling mendekati yang paling banyak dipakai itu yaitu alhamdulillahilladzi atamani hadza wa razaqani min ghairi haulin. Mungkin kali sering domirnya diganti alhamdulillahilladzi atamana hadza wa razaqani min ghairi haulin minna wala quwwata wallahu alam. Tapi yang jelas kan kita yang makan maka domirnya 1 ana ya. Bismillah. Alhamdulillahilladzi atamani hadza wa razaqani min ghairi haulin. Hiban biasanya pakai doa yang mana? Nanti mungkin Ana coba cari derajat hadisnya atau
Ban, Apa? panggil. Kenapa Ustaz? Ya, antum. Eh bacaannya biasanya apa? Kadang-kadang nggak baca doa Ustaz. Allah Astagfirullahaladzim. Akbar. Sama ban. Cuma doa sebelum makan. Itu kadang-kadang lupa. Kadang-kadang Sama. lupa. Ana Sama. juga Ustaz. Sama. Kalau makan itu kadang ada doa-doa yang misalkan kalau dapat doa makan itu kan ada minta ditambahkan rezekinya. Ada juga sih memang ya apa namanya ya beda ya sifatnya. Ya, setelah makan doa ya jelas. Ustaz, Kenapa? Ana mau nanya. Kalau lupa baca doa, kalau lupa baca doa, harus baca lagi enggak? Itu tadi kalau baca doa ketika ingat dia bacanya apa? Ya. Bacanya apa? Bacanya apa? Bismillahi awalahu wa akhirahu atau Bismillahi fi awalihi wa akhirih. Akhiri. Kalau doa Iya. setelah makannya ada nggak Ustaz? Kalau lupa ya sudah, kalau lupa doa setelah makan ya setelah makan, berarti kan sudah selesai makan. Entah selesainya itu harusnya ketika selesai makan dia doanya. Ketika dia merasakan kenikmatan itu, maka dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Tapi kalau dia lupa, ya udah ketika ingat baca aja. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Kita berharap yang mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah karena kita lupa ya. Kalau lupa ya sudah. Setelah antum makan, setengah jam kemudian baru ingat, waduh, lupa belum baca doa setelah makan, ya sudah saja. Ustaz, Ya, kalau lupa baca doa habis makan, makanannya dimakan setan nggak Ustaz? ya enggak lah. Kalau lupa makan, doa sebelum makan antum lupa, baru itu makanan antum dimakan sama setan. Bareng ya. Antum makan sama setan. Kalau lupa doa atau enggak baca ya, bukan lupa. Tidak membaca doa sebelum makan, maka setan ikut makan sama antum. Ustaz Maulana, Ya, tapi makanannya dari yang haram itu gimana, Tat? Gimana, Ustaz? apapun bentuk makanan antum pokoknya. Mau yang halal, mau yang haram, mau yang asin, yang manis, yang pedas, antum makan tanpa menggunakan baca bismillah. Terlepas dari makan makanan yang haram, antum memasukkan sesuatu yang haram, antum berdosa. Terlepas dari itu, setan makan sama antum. Intinya itu. Ya, tapi nanti lagi kalau antum berarti makan makanan yang haram, misalkan makanan hasil mencuri atau makan auzubillah min dzalik ya, makan babi atau makan sesuatu yang haram, makanan haram atau minum-minuman yang haram, ya walaupun ya baca bismillah sekalipun tidak ada keberkahannya. Pertama, kalau makanan yang haram. Yang kedua, antum baca bismillah pun tidak berefek. Karena makan makanan haram akan merusak tubuh antum. Entah sekarang atau nanti. Ya. Yang ketiga, kalau antum nggak baca bismillah, jelas setan ikut makan barang antum. Wah. Double. Udah makan makanan yang haram, tanpa baca bismillah, setan ikut makan barang antum, tidak ada keberkahannya. Dan antum akan Juga dosa dong Ustaz. ya enggak lah. Yang berdosa kan antum yang mencuri, antum yang makan makanan yang haram. Kalau setan mah cuma ikut makan sama antum, dikasih rezeki sama antum. Antum yang membiarkan setan makan kok. Kita kan bukan Allah Ustaz. Bukan berarti antum yang memberikan rezeki kepada setan, bukan. Artinya antum yang memberikan rezeki kepada setan, maksudnya antum yang membiarkan setan itu makan. Bagaimana kemarin itu kan sudah dijelaskan. Apa kemarin
Kata setan yang lainnya itu la mabita wala asya. Kalau orang yang menyebutkan nama Allah ketika makan, la mabita wala asya. Tidak ada tempat menginap, tempat tinggal, wala asya, dan tidak ada makanan untuk kalian. Kalau kita nggak baca, ya adraktumul mabit, adraktumul asya. Ya kan? Jadi kan selamat antum dapat makanan nih, bareng makan sama Iban. Kata setan, pemuka setan ya, yang pemimpin. Antum bisa makan, selamat antum bisa makan sama Iban. Karena Iban nggak baca bismillah. Ya, antum yang membiarkan itu. Karena antum tidak baca bismillah. Karena padahal antum diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah, ya terutama diperintahkan oleh Rasulullah, samillah wa kul biyaminik. Ucapkan nama Allah dan makan dengan tangan kanan. Antum nggak baca, ya, maka setan ikut makan sama antum. Antum yang izinin itu setan. Antum yang membuat halal makanan itu untuk siapa? Setan. Tapi kalau antum baca bismillah, setan nggak bisa makan, haram ini bagi dia. Nggak bisa makan dia. Tapi kalau setannya nyuri gimana, Ustaz? Setan nyuri bagaimana? Antum sudah baca bismillah, antum sudah minta pertolongan sama Allah. Setan nggak bisa ngapa-ngapain. Allah yang melindungi kita sudah. Tawakkal Allah, sudah. Kita tawakal sama Allah. Kalau kita baca bismillah, sudah itu rezeki kita, berarti kita makan. Ya, tanpa setan. Paham ya? Jangan sampai lupa, ingat itu. Antum lupa. Kadang-kadang Ustadz juga lupa kalau lagi cepat-cepat mau mandi atau mau buang air besar, kita udah nggak tahan gitu kan. Ya qadarullah kita lupa. Karena kita tempatnya lupa. Nggak baca bismillah lagi, main buka pakaian. Atau mungkin antum lagi lupa, lagi dahaga-dahaganya, lagi haus-hausnya, panas-panas, siang-siang, terik, tengah hari bolong. Emang tengah hari bolong ya? Tengah hari yang panas, antum buka kulkas, dapatkan di situ es buah, atau antum dapatkan di kulkas itu air dingin yang menyejukkan. Antum tiba-tiba langsung main glegek aja. Setan ikut minum air itu. Jangan sampai lupa. Intinya nasihat Ustaz, jangan sampai lupa. Walaupun manusia sering lupa, sering lalai. Tapi jangan, kita usahakan jangan sampai lupa. Jangan sampai kita terlena oleh godaan setan. Beda sama orang yang terlupa dengan orang yang sengaja memang jarang baca. Bahkan tidak pernah baca. Dikisahkan itu setan itu gemuk-gemuk. Bahkan orang-orang kafir itu setannya gemuk-gemuk. Sedangkan kaum muslimin setannya kurus-kurus. Para ulama karena orang-orang kafir dia tidak mengenal membaca tasmiyah ketika makan, maka setan ikut makan. Sedangkan kaum muslimin diajarkan Rasulullah ketika mau makan baca bismillah, maka dia tidak dapat makanan yang antum dapatkan itu. Yang tidak bisa ikut makan maksudnya ya. Dan dia punya rezeki yang lain. Bagaimana Allah adalah Ar-Razzaq yang memberikan rezeki, dan setan itu dari bangsa jin tetap mendapatkan rezeki dari Allah. Sebagaimana orang-orang kafir, bahkan mereka lebih kaya daripada kita di sebagian keadaan, ya itu atas rezeki dari Allah. Baik. Ada pertanyaan lagi? Nah, Tidak ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk anak pribadi, juga untuk antum semuanya, yang semoga menjadi amal jariah ana dan juga antum. Ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Naftatim bi dua kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.